Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Sinda Aurela dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini adalah video tentang persiapan KSN Fisika tahun 2024 materi GLBB dan energi kinetik. Yang pertama ada pengertian GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah salah satu gerak dalam fisika yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya berubah secara konstan terhadap waktu sehingga menimbulkan adanya perubahan kecepatan, percepatan atau perlambatan yang tetap. Jika perubahan kecepatannya negatif atau kecepatan benda menurun, maka disebut dengan perlambatan atau A sama dengan negatif. Sedangkan jika perubahan positif atau kecepatannya meningkat, maka disebut dengan percepatan atau A sama dengan positif. Contoh dari GLBB adalah saat pengereman mobil untuk membuat mobil berhenti dan seorang pembalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. Kemudian persamaan GLBB, yang pertama itu ada persamaan kecepatan GLBB, Vt sama dengan A dikali T ditambahkan dengan V0. Dengan keterangan, Vt adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon, A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, V0 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, dan T adalah selang waktu atau waktunya dalam satuannya sekon. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah persamaan jarak GLBB yang disimbolkan dengan S, yaitu sama dengan V0 dikali T ditambahkan dengan 1/2A dikali T kuadrat. Dengan keterangan, S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, V0 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, T adalah selang waktu dalam satuan sekon, dan A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, terus yang ketiga, persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak. Dengan simbol Vt kuadrat itu sama dengan 2A dikali S ditambahkan dengan V0 kuadrat. Dengan keterangan, Vt adalah kecepatan akhir atau disimbolkan dengan dalam satuan meter per sekon. A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter. Dan V0 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per sekon. Nah, kemudian kita lanjut pada materi energi kinetik. Mengapa di sini saya mengambil energi kinetik juga? Itu karena pada soal yang akan saya bahas nanti itu adalah ada menyangkut tentang energi kinetik. Nah, jadi supaya kita nyambung untuk membahas soalnya, maka saya akan mencantumkan materi energi kinetiknya juga. Nah, jadi energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Istilah energi kinetik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang berarti bergerak. Oleh sebab itu, benda yang bergerak pada kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik. Sementara, benda yang diam tidak bergerak tidak mempunyai energi kinetik. Energi kinetik ini juga disebut dengan energi gerak, di mana pergerakan dari suatu benda bisa menghasilkan energi lainnya. Misalnya, energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik. Akhirnya, energi listrik itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kita masuk pada jenis-jenis energi kinetik. Energi kinetik itu terbagi menjadi dua jenis yang diklasifikasikan berdasarkan pergerakan dari suatu benda, yaitu yang pertama energi kinetik translasi. Jenis translasi ini adalah energi kinetik yang dihasilkan oleh benda yang bergerak lurus dengan arah dan kecepatan yang sama. Contohnya yaitu mobil yang melaju di jalan tol dan tembakan peluru yang bergerak lurus. Nah, jadi kalau energi kinetik translasi ini, energi kinetik itu yang bendanya itu bergerak lurus dengan kecepatan yang sama yang tidak berubah ya. Nah, kemudian energi kinetik rotasi itu adalah kondisi ketika sebuah benda berputar.
Ketika berputar, besaran energi di dalamnya bisa berubah. Contohnya, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari dan gasing yang berputar pada porosnya, serta biang lala. Nah, persamaan energi kinetik yang pertama itu ada energi kinetik translasi atau EK, trans itu sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat. Dengan keterangan, EK adalah energi kinetik dalam satuan joule, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian ini yang kedua, sebenarnya ini adalah energi kinetik rotasi, cuman saya di sini salah ketik, jadi ini adalah energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik rotasi atau ekarot itu persamaannya itu adalah 1/2 I dikalikan dengan omega kuadrat. Nah, jadi EK ini adalah energi kinetik rotasinya, yaitu dalam satuan joule, I adalah momen inersia dalam satuan kilogram per meter, dan omega itu adalah kecepatan sudutnya dalam satuan radian per sekon. Nah, kemudian baru kita masuk pada pembahasan soalnya. Di sini saya mengambil pembahasan soal dari soal OSN Fisika tahun 2022. Jadi, di sini ada tinjau sebuah balok bermasa 10 kg yang awalnya diam dan kemudian didorong dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem ketika 2 detik itu adalah titik-titik joule. Nah, di sini dalam kurung nyatakan dalam bilangan bulat tanpa angka di belakang koma. Nah, jadi kita pertama-tama tulis terlebih dahulu diketahuinya, yaitu F atau gayanya adalah sebesar 100 Newton, masanya itu atau M-nya adalah 10 kg, waktunya itu adalah 2 sekon, dan V0-nya adalah atau kecepatan mula-mulanya adalah 0. Karena di sini baloknya mula-mulanya itu adalah diam ya, jadi kecepatannya 0. Kecepatan awalnya. Nah, ditanya di sini adalah EK, energi kinetik translasinya. Nah, kemudian cara menjawab itu pertama-tama kita cari terlebih dahulu percepatan bendanya. Kita ingat rumus gaya itu adalah M dikali A atau massa dikali percepatan. Jadi, karena di sini kita sudah mengetahui besar gayanya yaitu 100 Newton dan massanya adalah 10 kg, maka kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi F itu 100 sama dengan M yaitu 10 dikalikan dengan A. Nah, terus kita tukarkan jadi 10A itu sama dengan 100, maka A itu adalah 100 dibagi 10, hasilnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatannya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kemudian baru kita mencari kecepatan benda saat T atau waktunya adalah sama dengan 2 detik. Jadi kita ingat tadi rumus pada GLBB yaitu VT sama dengan A dikali T ditambahkan dengan V0. Nah, jadi kita masukkan yang sudah kita ketahui tadi yaitu percepatannya tadi adalah 10 ya. Kemudian waktunya tadi adalah 2 karena kita akan mencari EK pada saat sistem itu 2 atau kecepatannya pada saat ketika 2 detik. Nah, ditambahkan dengan V0-nya. V0 tadi itu adalah 0. Jadi kita tinggal kalikan 10 dikali 2 adalah 20 ditambahkan dengan 0 jadi 20 tetap ya. Maka kecepatan saat benda T sama dengan 2 adalah 20 meter per sekon. Nah, baru setelah ini kita dapat mencari energi kinetiknya. Kita ingat tadi rumus energi kinetik itu adalah 1/2 meter dikalikan dengan V kuadrat. Ini untuk translasi. Nah, kita tahu tadi, jadi 1/2 dikalikan dengan M-nya itu adalah massanya 10 kg, dikalikan dengan kecepatannya yaitu 20 meter per sekon. Jadi,
20 kuadrat, karena sini adalah V kuadrat, jadi kita kalikan dengan 20 kuadrat. Maka kita mula-mula cari dulu 10 dikalikan dengan 1/2 atau dikali setengah, maka hasilnya adalah 5. Dan hasil dari 20 kali 20 atau 20 kuadrat itu adalah 400. Maka dengan kita kalikan 5 dikali 400, maka hasilnya adalah 2000 Joule. Jadi energi kinetik sistem ketika 2 detik itu adalah 2000 Joule ya. Nah, sekian video pembahasan dari saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga membantu.